Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat sore. Nama saya Anissa Adeliona. Saya dari kelas Psikologi 5D UIN Wali Songo Semarang, NIM 19070161147. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi perkembangan. Materi kali ini yaitu mengenai latar belakang pendidikan bagi ARBK dan pendidikan inklusi. Nah, seperti apa sih pendidikan ARBK dan pendidikan inklusi itu? Mari kita simak. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ARBK. Nah, ARBK sendiri itu merupakan anak remaja berkebutuhan khusus. Mereka merupakan anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Nah, siapa saja sih mereka? Nah, sesuai dengan foto yang sudah ditampilkan di sini, mereka merupakan salah satu dari mereka yaitu ada penyandang autis, kemudian ada penyandang tunadaksa, kemudian ada penyandang tunarungu, dan ada penyandang tunagrahita. Nah, dimulai dari mereka yang penyandang autis. Nah, bagaimana sih mereka yang menyandang autis? Jadi, mereka yang menyandang autis yaitu mereka yang mengalami gangguan perkembangan yang muncul di awal kehidupan mereka, yang nampak pada masa infansi atau yang ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk berhubungan dengan orang lain, atau adanya masalah dalam hal berkomunikasi, dan muncul kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas yang sama dan berulang. Kemudian ada mereka yang penyandang tunadaksa. Nah, mereka yang penyandang tunadaksa ini merupakan anak yang mengalami bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi yang lainnya. Kemudian ada penyandang tunarungu. Nah, penyandang tunarungu ini merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran sehingga menghalangi keberhasilan mereka untuk memproses informasi bahasa melalui indera pendengaran dengan atau tanpa alat bantu pendengaran, sehingga mereka harus menggunakan alat bantu dengar untuk menyesuaikan mereka dengan lingkungannya dan untuk mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Kemudian ada penyandang tunagrahita. Nah, tunagrahita yang dimaksud adalah mereka yang dengan keterbelakangan mental menunjukkan keterlambatan perkembangan di hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi sosialnya, dan menunjukkan ciri-ciri mereka memiliki taraf kecerdasan yang sangat signifikan, berada di bawah rata-rata kecerdasan umum anak sebayanya. Keadaan ini diindikasikan dengan nilai IQ yang berada di bawah 70 dan kemampuan belajarnya lebih lambat dan memiliki rata-rata prestasi belajar jauh di bawah rata-rata kelasnya dan merata hampir seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, masih berhakkah mereka belajar? Masih berhakkah mereka menerima pembelajaran dari guru-guru seperti anak-anak pada umumnya? Masih berhakkah mereka melakukan proses dalam meraih cita-cita mereka? Walaupun mereka berbeda, namun mereka tetap memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya ya teman-teman. Walaupun mereka berbeda, namun mereka tetap istimewa. Mereka istimewa dengan cara mereka masing-masing. Mereka istimewa dengan kemampuan mereka masing-masing, yang mungkin kemampuan itu tidak dimiliki oleh anak pada umumnya.
Karena biasanya anak yang berkebutuhan khusus ini lebih cenderung memiliki keunikan mereka masing-masing. Bahkan dari mereka biasanya memiliki kecerdasan musikal yang tinggi. Jika mereka telaten ya teman-teman untuk dilatih, mereka diterima dengan baik di keluarga mereka, maka mereka akan mampu menyesuaikan diri mereka, dan mereka akan mampu seperti anak-anak pada umumnya dalam meraih apa yang mereka impikan, meraih apa yang mereka cita-citakan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan sekilas mengenai apa itu ARBK, siapa saja mereka. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan bagi ARBK. Nah, pendidikan sendiri itu merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan hak bagi setiap manusia, terkecuali mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial, mereka pun berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan atau kelainan itu memiliki kemampuan, potensi kecerdasan, dan bakat yang istimewa. Berhak pula memperoleh kesempatan yang sama seperti anak-anak pada lainnya dalam layanan pendidikan. Nah, hal ini diperjelas oleh Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan inklusif. Nah, apa sih pendidikan inklusif? Sesuai dengan kelanjutan yang tadi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan. Nah, pendidikan inklusif itu apa sih? Jadi pendidikan inklusif itu menurut Daniel P. Halahan mengemukakan bahwa pendidikan inklusif itu merupakan pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Kemudian menurut C. David Samityang, beliau menyatakan bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugerah yang sama dari setiap peserta didik. Nah, bisa disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa memandang kelainan ras atau karakteristik lainnya. Jadi, bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mereka tetap mempunyai hak yang sama dalam menerima pembelajaran. Pendidikan inklusif ini menyatukan mereka yang memiliki kelainan atau mereka yang normal pada umumnya. Pendidikan inklusif ini tidak memandang kelainan atau karakteristik mereka. Nah, di sini ada filosofi yang mendasari pendidikan inklusif. Nah, filosofinya apa? Filosofinya yaitu keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik atau mental maupun cerdas atau bakat istimewanya mereka berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak normal lainnya dalam lingkungan yang sama. Sehingga di sini tidak dibedakan nih, misalnya kamu autis, kamu tunarungu, kamu tunadaksa, nggak bisa dong belajar bareng sama kita yang anak normal pada umumnya. Tidak, filosofinya itu meyakinkan bahwa setiap anak itu
berhak untuk memperoleh pendidikan sama seperti layaknya anak-anak normal lainnya dalam lingkungan yang sama. Tidak dibedakan ya teman-teman. Nah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam menjelaskan, karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jangan lupa like and comment ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.